Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan berbagi ya bagaimana caranya kita itu menjalankan bisnis cukup 1 jam per hari. Atau saya sebut 59 menit. Panduan ini saya tujukan bagi Anda yang saat ini sedang sibuk. Misalnya masih bekerja atau masih kuliah, tapi Anda ingin membangun bisnis. Sebenarnya ini adalah pengalaman saya pribadi. Saya memulai bisnis online pada tahun 2002 dan itu dalam kondisi saya masih bekerja. Jadi saat saya bekerja saya memulai bisnis online. Nah, bagaimana caranya ya bisa membangun bisnis online sambil bekerja? Nah, saya akan share di sini ya strateginya yang bisa Anda jalankan yang minimal dengan 1 jam per hari. Ya, kalau Anda punya waktu lebih ya silahkan. Anda bisa jalankan dengan waktu-waktu yang Anda miliki membangun bisnis ini. Minimal Anda alokasikan 1 jam ya, bisa dibagi pagi, siang, atau sore, atau bisa sekaligus ya, misalnya setiap sore Anda membangun bisnis. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan jelaskan ya. Saya sudah menulis sebuah e-book ya dalam format PDF. Nanti bisa Anda dapatkan ya. Linknya akan saya sertakan di bawah video ini. Judul e-booknya adalah Bisnis 59 Menit per Hari dengan Kolago. Ya, Kolago itu sebuah metode yang saya rancang. Sebenarnya sangat sederhana, nanti kita akan bahas ya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, filosofi 59 menit. Apa itu Kolago? Kolago itu sebuah singkatan sebenarnya. Jadi ada 3 komponen yang bisa Anda gunakan untuk menjalankan bisnis ini. Ko-nya adalah kolaborasi. Jadi saat Anda tidak banyak waktu ya untuk Anda luangkan atau Anda berikan untuk menjalankan bisnis, ya Anda lakukan saja kolaborasi dengan orang lain. Ya mungkin keuntungannya sedikit, tapi Anda bisa menjalankannya dengan waktu yang sedikit. Kemudian yang kedua, la-nya itu adalah landing page. Ya. Kenapa harus membuat landing page? Ya, landing page itu adalah wakil Anda yang bisa online 24 jam per hari, 7 hari per minggu, artinya terus online. Anda bisa menjelaskan produk Anda atau jasa Anda atau apapun yang Anda tawarkan di sebuah landing page. Kemudian yang ketiga adalah Go-nya adalah dari singkatan dari Google. Nah, bagaimana cara mendatangkan calon pelanggan? Bagaimana cara mendatangkan calon pembeli? Ya, kita manfaatkan saja Google. Nah, di bab 1 Anda akan belajar ya tentang perbedaan setup dan harian. Setiap bisnis perlu dibangun dulu ya. Anda perlu setup dulu. Mungkin Anda membutuhkan 1 atau 2 hari ya. Kemudian barulah Anda ada pekerjaan harian. Jadi setelah di setup, ada pekerjaan harian ya kira-kira 1 jam atau 59. Ya, kenapa Anda perlu memahami apa itu setup, apa itu harian, ya supaya ya Anda bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Mana yang Anda harus lakukan harian, mana yang Anda lakukan setup. Saya katakan tadi setup itu sekali dan mungkin beberapa kali, tapi tidak setiap hari. Mungkin kalau ada perubahan nanti akan dibahas di bab yang terakhir ya, hampir terakhir, tentang bagaimana melakukan setup ulang jika diperlukan. Kita lanjut ke bab 2 ya. Di bab 2 Anda akan belajar kolanya, yaitu kolaborasi dan landing page. Ya, langkah pertama, Anda harus punya partner. Misalnya dengan mencari supplier terpercaya. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang disebut dengan dropshipping, tapi tidak harus selalu dropshipping. Bisa yang lainnya. Ini hanya contoh saja. Anda bisa dropshipping itu berupa produk, bisa juga berupa jasa. Artinya, Anda menawarkan jasa, tapi yang mengerjakan jasanya adalah orang lain. Setelah Anda memiliki partner, ya, mitra kolaborasi, Anda buat landing page. Tidak perlu canggih, ya sederhana saja. Untuk apa? Untuk menawarkan baik produk maupun jasa hasil kolaborasi tadi. Kenapa harus membuat landing page? Ya, kalau tanpa landing page, nanti Anda akan menjelaskan, terus-menerus menjelaskan kepada orang lain, kepada calon pembeli Anda, kepada calon klien Anda. Nah, itu kan akan memakan waktu. Ya, Anda tunjukkan saja landing page-nya, suruh mereka membaca. Setelah Anda kolaborasi, setelah Anda membuat landing page, Anda sudah mulai siap menjalankan bisnis. Cara membuat landing page itu tidak rumit ya. Bahkan kalau Anda benar-benar tidak mau berkaitan dengan hal teknis, Anda bisa membayar jasa, ya jasa membuat landing page. Termasuk Anda bisa menggunakan jasa yang ditawarkan oleh saya. Ya, saya kebetulan juga menjual jasa pembuatan landing page bagi yang membutuhkan. Yang berikutnya, ya setelah Anda setup ya, kolaborasi dan membuat landing page, maka
mulailah aktivitas harian. Apa saja aktivitas harian? Yaitu SEO dan posting. Apa itu SEO? SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Nah, Google itu adalah search engine. Meskipun bukan hanya Google, tapi yang paling populer saat ini adalah Google. Nah, bagaimana caranya supaya postingan kita ya, itu ditemukan oleh orang yang mencari di Google? Itulah yang disebut dengan SEO. Yang pertama, Anda lakukan riset keyword. Itu pun tidak rumit ya. Jadi sederhana. Cukup 5 menit. Anda buka saja di Google ya, buka saja di Google, Anda akan melihat, ya, coba Anda ketik di Google. Kemudian setelah riset, Anda menemukan kata kunci yang relevan dengan produk atau jasa Anda buat posting, membuat artikel penawaran. Ya selain yang ada di landing page tadi, Anda buat postingan yang lain. Di mana postingnya? Anda bisa posting di berbagai platform yang gratisan. Nah, bisa website, bisa blog, bisa media sosial, termasuk bisa juga di YouTube. Kemudian Anda share postingan Anda. Supaya apa? Supaya dikenal sama orang lain. SEO dan posting Anda bisa mengalokasikan waktu 30 menit. Memang bisa membuat postingan hanya dengan 15 menit. Tentu saja bisa. Sekarang sudah zaman AI ya, atau AI lah. Itu adalah kecerdasan buatan di mana Anda bisa dibantu membuat posting dengan cepat. Di postingan Anda, di landing page Anda itu harus ada WA Anda. Supaya apa? Supaya calon pembeli, calon klien bisa menghubungi Anda. Aktivitas harian Anda adalah Anda cek. Ya, mungkin kalau Anda masih bekerja, Anda bisa cek di sore hari atau pulang atau malam ya setelah pulang kerja supaya tidak mengganggu waktu kerja, tidak korupsi waktu. Cek ya, ada pelanggan, ada pesanan atau yang lainnya, orang lain mengontak atau bertanya. Anda cek. Nah, ini alokasikan 20 menit. Di awal-awal ya mungkin ya di awal-awal mungkin belum ada yang menghubungi Anda. Ya namanya juga baru mulai. Kalau belum ada, Anda alokasikan saja ke SEO dan posting. Oke, kemudian 9 menitnya Anda bisa lakukan update konten. Nah, ini silahkan Anda cek-cek saja konten yang sudah diposting. Anda bisa diupdate itu jika perlu. Jika tidak, ya kembali lagi. Fokus saja ke SEO dan posting. Jika aktivitas yang lainnya belum ada. Nah, tapi kan saya belum ngerti nih tentang SEO itu apa. Sederhana sebenarnya ya. SEO itu tadi sudah disinggung ya, Search Engine Optimization. Bagaimana cara mengoptimasi konten kita supaya bisa ditemukan di Google. Yang pertama adalah riset kata kunci. Nah, caranya simpel saja ya. Anda bisa di Google atau bisa juga di alat-alat riset kata kunci yang gratis. Ya, itu banyak, banyak sekali. Tentu ada strateginya, bukan hanya menemukan kata kunci apa, tapi ada strateginya. Itu yang paling penting itu adalah memilih kata kunci. Jadi jangan sembarangan memilih kata kunci. Misalnya yang persaingannya cukup rendah. Kata kunci yang relevan dengan produk Anda. Oke, jadi jangan sembarang memilih kata kunci. Ini adalah strategi. Kalau Anda salah memilih strategi, yang memilih kata kunci, maka kesananya akan salah. Contoh yang paling simpel adalah pilih kata kunci yang rendah saingan, biasanya yang spesifik dan berdasarkan lokasi. Misalnya jika Anda orang Bandung, ya tulis Anda menjual jasa atau produk Anda itu untuk orang Bandung. Tulis di Bandung atau untuk dikirim ke Bandung. Biasanya semakin spesifik itu persaingan akan semakin kecil. Tentu saja kalau kota-kota besar ya seperti Jakarta, Bandung, Surabaya itu persaingannya cukup tinggi. Anda bisa membidik yang lebih sempit lagi, misalnya kecamatan, bahkan jika perlu kelurahan atau wilayah, bahkan jalan. Setelah Anda memilih kata kunci ya dengan riset, sekali lagi kalau Anda belum paham teknisnya, nanti ada video terpisah ya di channel saya. Biasanya saya share secara gratis. Mungkin saat Anda menonton video ini sudah ada sebagian. Setelah Anda memiliki kata kunci, sudah memilih kata kunci yang tepat, tidak perlu lama-lama, cukup 10 menit saja. Anda optimasi judul dan deskripsi landing page dengan menggunakan kata kunci. Bukan hanya landing page ya, artikel dan yang lainnya. Selanjutnya, nah di sini akan kita memanfaatkan
platform gratisan ya. Ada banyak platform yang bisa Anda gunakan untuk posting ya. Posting yang tadi untuk mempromosikan landing page Anda. Misalnya yang punya saya adalah laris.biz.id. Anda bisa posting di sini. Selain Anda bisa posting landing page ya di laris.biz.id, Anda juga bisa posting artikel-artikel pendukungnya supaya bisa mempromosikan landing page. Supaya landing page tersebut juga posisinya kuat di mesin pencari. Kemudian ada blog gratisan nih yang terkenal itu adalah Blogger dan WordPress.com. Silakan. Di sana Anda bisa masang link ke landing page Anda. Anda juga posting di forum dan grup, termasuk grup Facebook dan grup yang lainnya. Kalau diizinkan, pasang link. Tapi kalau tidak, biasanya Anda masang link itu di profil. Kalau di forum, Anda membuat profil, pasang link Anda. Pasang link landing page Anda. Di grup Facebook, jika tidak boleh posting link, Anda harus pasang link di profil Anda, ya di akun Facebook biasa Anda. Kemudian di media sosial, ya di Instagram, Facebook, Twitter, termasuk konon yang bagus juga Thread ya. Thread itu adalah masih dari Meta ya, saudaranya Instagram dan Facebook. Kayak Twitter juga bagus. Silakan Anda pilih dan manfaatkanlah semuanya. Anda manfaatkan Laris, Anda manfaatkan blog gratisan, Anda manfaatkan forum dan grup, Anda manfaatkan media sosial. Semakin banyak yang Anda manfaatkan, semakin bagus. Mungkin dengan kata kunci sama, Anda bisa membuat banyak artikel, misalnya 10 artikel yang berbeda. Anda posting di berbagai tempat. Dan semuanya Anda pasang link ke landing page Anda. Nah, selanjutnya bagaimana cara posting yang efektif? Nah, di sini. Jadi jangan hanya sembarang posting. Kok orang lain posting dapat penjualan, kok saya tidak? Ya mungkin cara postingnya yang kurang pas. Ya, yang pertama, Anda gunakan foto produk yang berkualitas tinggi, yang bagus ya. Kemudian buat deskripsi yang jelas dan persuasif ya sambil dioptimasi SEO. Anda bisa minta AI ya, ChatGPT misalnya. Jangan lupa sertakan call to action, CTA yang jelas. Dan yang lebih penting adalah Anda harus posting secara konsisten. Jadi jangan hanya sekali. Gunakan 59 menit per hari itu untuk terus posting, terus posting. Akan membutuhkan waktu ya sampai postingan Anda itu dikenal, brand Anda dikenal, nomor WA Anda dikenal, dan mungkin tidak semua postingan Anda akan berhasil ya. Mungkin dari 100 posting ada beberapa saja yang berhasil, tapi itu juga sudah bagus. Jadi jangan berharap satu posting langsung menghasilkan penjualan. Tidak seperti itu cara kerjanya. Kemudian Anda harus memberikan nilai tambah. Untuk apa? Supaya orang itu tertarik. Anda berikan di postingan Anda itu nilai tambah. Kelebihan Anda apa? Kemudian jika memungkinkan Anda interaksi dengan audiens. Jika ada yang komentar, jika ada yang bertanya, Anda jawab. Nah, gunakan yang tadi ya, yang 20 menit, yang dimana Anda bisa manfaatkan setiap harinya, Anda gunakan. Kalau ada yang komentar, balas. Ada yang bertanya, jawab. Nah, bagaimana caranya kita itu memaksimalkan potensi setiap platform? Kuncinya adalah Anda harus memahami karakter platform itu masing-masing. Di Laris itu banyak fitur-fitur SEO-nya. Anda gunakan. Benar-benar manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Saya akan menyertakan berbagai video ya di channel ini. Jadi Anda harus rajin nonton channel ini, Kang Rahmat Berbagi. Termasuk nanti akan banyak membahas tentang laris.biz.id. Di blog gratisan juga mirip ya. Intinya Anda harus posting dengan menggunakan SEO. Artinya Anda harus benar-benar memperhatikan kata kunci dengan konten yang bagus. Pastikan konten Anda unik. Berbeda kalau di forum, di grup, karakternya akan berbeda. Ya, jadi yang di forum atau grup itu lebih ke bagaimana kita itu rajin berkontribusi, bermanfaat, karena ini adalah sebuah komunitas. Termasuk di media sosial, itu pun karakternya akan berbeda. Di media sosial, jika di Laris dan di blog gratisan, kita lebih fokus ke SEO. Di media sosial dan di forum dan di grup, selain SEO, ada yang disebut dengan algoritma. Bagaimana caranya supaya postingan kita itu muncul di beranda orang lain. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda mau fokus SEO juga nggak apa-apa. Artinya, postingan Anda itu masukkan kata kunci supaya bisa muncul di hasil pencarian. Jadi postingan di grup Facebook itu bagus, ya bisa muncul juga di hasil pencarian. Jangan lupa sertakan juga link ke landing page Anda. Oke, jadi seperti itu, sederhana bagaimana cara menjalankan bisnis hanya 1 jam per hari. Tapi kenapa banyak orang yang gagal gitu ya? Nah, sebenarnya gagal itu karena ya cara menjalankannya kurang bagus ya.
Jadi ada resepnya bagaimana caranya supaya Anda anti gagal. Dan ini dibahas di bab 6 ya, anti gagal. Jadi ada jebakan-jebakan nih. Seringkali orang itu terjebak dengan praktek-praktek jualan yang salah. Apa aja ya, Anda silakan. Nanti baca di ebook ini ya yang akan saya share. Sekali lagi ebook ini gratis. Oke, kemudian di bab 7 Anda juga akan belajar evaluasi dan adaptasi. Ya seringkali partner kita itu ternyata setelah berjalan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya saat ada order, saat kita hubungi mereka tidak respon, malas-malesan, tidak mau melayani. Kalau itu ya ganti. Jadi jangan Anda marah-marah, jangan menjadi putus asa, itu hal yang biasa. Seringkali ya ada partner itu mungkin sudah tidak butuh kita lagi, ya atau memang attitude-nya jelek, tinggal cari lagi. Artinya Anda harus membangun kolaborasi baru lagi. Kemudian landing page Anda mungkin perlu diperbaharui. Misalnya Anda menjual produk yang memiliki vendor yang berbeda, jasa dengan vendor yang berbeda, ya Anda update. Atau ada fitur baru, atau ada benefit baru, ya silakan Anda update. Ini Anda lakukan secara reguler, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Video ini cukup panjang, ya silakan Anda baca ya untuk bab 6 dan 7 bahkan yang lain-lainnya ya detailnya ada di ebook ini. Ya silakan. Ebook ini cukup detail tapi tidak terlalu detail. Artinya hanya 35 halaman itu pun dikurangi daftar isi dan judul. Ya mungkin sekitar 30 halaman ya. Anda bisa baca sekali duduk dan Anda sudah memahami bagaimana bisnis yang dijalankan hanya dengan 59 menit per hari. Memang belum banyak membahas teknis, ya. Saya akan sertakan di video yang berbeda. Yang penting adalah Anda memahami dulu konsepnya. Oke ya, silahkan jangan lupa Anda klik link yang ada di bawah ini untuk mendapatkan ebook ini secara lengkap ya. Nanti Anda bisa baca, Anda simpan di komputer Anda dan Anda baca berulang-ulang lah supaya benar-benar Anda memahami dan hafal ya, sehingga bisa mempraktekkan. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.